kami dari kelompok 8 di video kali ini akan membahas tentang sumber kewenangan kekuasaan. Bersama kami akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam. Dengan saya, Andi Vita Maimulidia AMY, akrab disapa Tita. Dengan saya, Cendra Dewi Sukma. Saya, Sri Rahayu. Saya, Nur Istaini. Dan saya, Hilda Gustian Nugroho. So, stay tune ya di video kami. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hairul Saleh Satrul, SH, MPD, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu dan Teknik Perundang-undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sempat hadir pada Google Meet kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Saya Cendra Dewi Sukma sebagai moderator dan ditemani oleh rekan saya yaitu Saudari Nur Istaini, Saudari Hilda Gustian Nugroho, Andi Iftita Maimulidia AMY, dan Saudari Sri Rahayu. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan sebuah pendahuluan. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa sumber kewenangan terdiri dari 3, yaitu kewenangan delegasi, kewenangan atribusi, dan kewenangan mandat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kewenangan atribusi, saya serahkan kepada rekan saya Saudari Hilda Gustian Nugroho. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber kewenangan atribusi. Jadi atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwasanya badan dan atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui atribusi apabila yang pertama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau undang-undang. Yang kedua, merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada. Dan yang terakhir, atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang. Terima kasih atas penjelasannya Saudari Hilda. Selanjutnya penjelasan tentang kewenangan delegasi akan dijelaskan oleh rekan saya Saudari Nur Istaini. Kepada Saudari Nur Istaini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pelimpahan kewenangan yang bersumber dari delegasi. Pengertian delegasi menurut Philippus M. Hatjon dengan mengutip pasal 10 WB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat beslit oleh pejabat pemerintah atau PT-UN kepada pihak lain, dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain. Sedangkan menurut GBJM, Tenberge mengemukakan syarat-syarat delegasi sebagai berikut. 1. Delegasi harus definitif.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, delegasi tidak kepada bawahan. Nah, sebagaimana dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwasanya badan dan atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui delegasi apabila 1. Diberikan oleh badan dan atau pejabat pemerintah kepada badan dan atau pejabat pemerintah lainnya. 2. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan atau pejabat dan atau peraturan daerah. Ketiga, merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Nah, sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurisnaini. Selanjutnya materi ketiga, penjelasan tentang kewenangan mandat yang saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Sri Rahayu. Kepada Saudari Sri, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan mandat. Jadi, menurut Philippus M. Harjo mengemukakan bahwa mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat atau usaha negara yang memberi mandat. Dengan demikian, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Sebagaimana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya badan dan atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui mandat apabila pertama ditugaskan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya, yang kedua merupakan pelaksanaan tugas rutin. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Terima kasih. Saya serahkan. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Sri. Baik teman-teman, dari ketiga materi kami, saya akan mempersilahkan rekan saya Andi Iftita Mai Maulidia AMY untuk membacakan kesimpulan dan sarannya. Kepada Saudari Andi Iftita, saya persilahkan. Baik, tibalah saatnya kita masuk kepada kesimpulan, yang mana kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sedangkan atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Sedangkan mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Maka dari itu kami memberikan saran kepada teman-teman bahwa materi ini janganlah berhenti sampai di sini saja. Teman-teman bisa mencari referensi yang lebih luas lagi, dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Iftita. Nah teman-teman, itulah tadi kesimpulan dan saran yang telah dibacakan oleh rekan saya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Sekian dulu presentasi kami hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik lagu Rizky Febian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.